Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mudah-mudahan teman-teman selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat untuk selalu menjalani kehidupan ini. Teman-teman, mari kita mulai diskusi kita, dan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan statistika non-parametric. Kita akan melihat tentang Wilcoxon-Mann-Whitney test. Ini adalah alat yang dipakai untuk menguji kesamaan nilai tengah dari dua set sampel yang independen. Uji ataupun alat tes ini dalam istilah lain disebut juga sebagai the Mann-Whitney test atau Mann-Whitney-Wilcoxon atau Wilcoxon-Ransom test. Keempat istilah ini merujuk kepada hal yang sama, yaitu salah satu uji di dalam statistika non-parametrik yang mendasarkan kepada ranking atau peringkat dari data yang kita miliki. Jangan lupa teman-teman, sebelum kita mulai selalu menyertakan niat yang kuat, dan jangan lupa berdoa untuk selalu mendapatkan pemahaman yang mumpuni dari apa yang akan kita diskusikan. Teman-teman, kalau misalnya ini ada kandungan kafein dalam minuman kaleng dalam satuan miligram per 350 ml. Ini ada dua merek, ada merek 1 dan merek 2. Merek 1 ada 8 buah data, berarti dihitung atau diukur dari 8 buah minuman kaleng. Ada yang 38,3 mg per 300 ml, ada yang 39,0 dan seterusnya. Untuk merek 2 ada 10 data, di antaranya 41,0, 38,3 dan seterusnya sampai 41,7. Teman-teman, kalau kita ditanya apakah rata-rata kandungan kafein di dua merek tadi sama atau tidak, mengingat ini adalah sampel independen, jadi merek 1 saling bebas ataupun tidak ada kaitannya dengan merek 2 dan masing-masing dihitung secara sendiri-sendiri. Jika asumsi normalitas dari kedua set data ini terpenuhi, atau dikatakan bahwa kedua set data ini berasal masing-masing dari populasi yang berdistribusi normal, maka analisis untuk menjawab pertanyaan tadi bisa kita pergunakan statistika parametrik. Di dalamnya ada uji Z, ada uji T. Uji Z dan uji T ini perbedaannya adalah ketika apakah nilai varians ataupun nilai simpangan baku dari populasi itu diketahui atau tidak. Sedangkan jika kondisinya asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka teman-teman bisa mempergunakan statistika non-parametrik. Yang pilihannya adalah seperti yang akan kita bahas sekarang, yaitu menggunakan Wilcoxon-Ransom test atau Mann-Whitney test. Nah, teman-teman, kalau di statistika parametrik kita akan mempergunakan istilah menguji kesamaan rata-rata, sedangkan untuk di non-parametrik kita akan pergunakan uji untuk melihat kesamaan mediannya. Uji ini dikembangkan atau digagas oleh Frank Wilcoxon, kemudian dikembangkan oleh Henry B. Mann dan Donald R. Whitney. Maka dikenal istilah ini adalah Mann-Whitney test. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin meyakinkan sekali lagi bahwa uji atau tes yang dikembangkan oleh Wilcoxon dan Mann-Whitney ini adalah bagian daripada uji statistika non-parametrik yang analisisnya didasarkan kepada ranking atau nilai peringkat dari data yang kita miliki, bukan didasarkan kepada nilai datanya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat contoh tadi, ini adalah data mengenai kandungan kafein dari minuman dalam kaleng yang terdiri dari dua merek, merek 1 8 buah data dan merek 2 adalah 10 data. Nah, jadi kalau kita akan menjawab apakah parameter nilai tengah itu bisa rata-rata atau median. Dari kedua kelompok tersebut sama, maka kita akan formulasikan kepada hipotesis uji. Hipotesis uji yang dapat kita bangun adalah, kita lihat H0,
mu1 dengan tanda tak hingga di atasnya, ini adalah simbol atau biasanya dibuat untuk simbol sebagai median. Jadi kita bacanya adalah median 1 atau median dari populasi 1 sama dengan median populasi 2. Nah, jadi ini akan ada tanda sama dengannya. Sedangkan alternatifnya berarti H1 median dari populasi 1 tidak sama dengan median dari populasi 2. Ini yang akan kita uji atau akan kita buktikan kebenarannya dari hipotesis yang kita miliki. Ini, ingat, hipotesis itu adalah dugaan sementara yang akan kita buktikan kebenarannya. Tentunya dengan mempergunakan data empiris. Nah, teman-teman, sekali lagi, kelompok 1 ini berarti punya data sebanyak N1, dan kelompok 2 atau merek 2 punya data sebanyak N2. Nah, dari data ini kita akan bisa kembangkan dalam sebuah statistik uji yang biasa digunakan oleh Mann-Whitney U-test ataupun Wilcoxon rank sum test tadi. Ya, ini didasarkan kepada jumlah ranking. Jadi sekali lagi bukan kepada jumlah nilai datanya, tetapi kepada jumlah rankingnya. Nah, pemberian ranking itu dilakukan kepada gabungan seluruh data. Jadi data dari dua kelompok ini disatukan, kemudian kita akan berikan rankingnya sesuai dengan urutan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kalau kita punya N1 buah dan N2 buah, maka dengan demikian total data yang kita miliki dalam analisis ini adalah N1 plus N2. Kalau ada data N1 plus N2, berarti ranking yang dapat kita berikan bisa mulai dari 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian seterusnya, hingga ke N1 plus N2. Nah, kalau teman-teman perhatikan lebih lanjut lagi, ya seperti aturan pada umumnya untuk data kembar atau nilainya sama, biasanya aturan pemberian rankingnya adalah dirata-ratakan dari ranking seluruh data yang sama tersebut. Jadi kalau kita misalkan punya data 40,5, lalu ada 40,5 lagi, ada dua yang sama, ini ranking ke-7 dan yang 40,5 kedua ranking 8. Tentunya sebelum ranking ke-7 ada ranking ke-6, misalnya datanya 40,1, ini ranking ke-6. Dan setelah 40,5 yang kedua ada nilai 41,5. Tentunya ini adalah rankingnya ke-9. Perhatikan bahwa karena di sini ada dua data yang sama, yaitu 40,5 dan 40,5 yang kedua, sedangkan rankingnya ada 7 dan 8. Karena ini sama, maka kita harus berikan ranking yang sama untuk kedua data ini. Dari mana kita peroleh? Dari rata-rata ranking itu sendiri. Berarti ini 7 plus 8 dibagi 2, makanya menjadi 15 dibagi 2, yaitu 7,5. Ya, jadi yang sebelum 7 tadi tetap 6, tidak berubah, dan yang setelah 8 tetap 9. Hanya yang berubah adalah untuk data yang sama saja. Jadi sekarang nilai rankingnya bukan lagi 7 dan 8, tetapi 7,5 dan 7,5. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan sekarang, bagaimana kita memberikan ranking untuk data dari minuman kaleng merek 1 dan merek 2 ini. Perhatikan, data harus kita urutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Perhatikan teman-teman, dari kedua kelompok data ini, data yang paling kecil adalah 36,6. Data yang paling besar adalah 42,4. Maka dengan demikian, kita bisa urutkan, ini urutan data yang paling kecil, 36,6, ini berasal dari kelompok 2, kemudian kedua terkecil adalah 38,3 dari kelompok 1, terus sampai data yang terakhir yang ke-18, yaitu dari kelompok 1 sebesar 42,4. Setelah ini, mari kita berikan ranking. Berarti rankingnya, karena ini sudah terurut, kita bisa dengan mudah memberikan rankingnya. Dari ranking 1, 2, 3, sampai terakhir adalah ranking ke-18. Nah, perhatikan teman-teman, ada nilai-nilai yang sama di dalam data dari kedua kelompok ini, yaitu 38,3 ada 2, 38,5 juga ada 2, dan 41,2 itu juga ada 2. Maka ranking yang sudah diperoleh tadi kita rubah sesuai dengan aturan tadi untuk data yang sama, maka dia akan mendapatkan ranking yang sama.
Maka sekarang berubah yang ranking 2 dan 3 tadi menjadi kedua-duanya 2,5. Kemudian untuk grade data yang tidak 8,5, dua-duanya mendapat ranking 4,5. Dan untuk data 41,2 rankingnya menjadi 10,5 sebagai pengganti dari ranking 10 dan 11. Maka kalau kita kembalikan kepada urutan tadi sesuai dengan kelompoknya, maka kita peroleh data tadi 38,3, rankingnya adalah 2,5. Yang kedua adalah 39,0, ini rankingnya ke-6, seterusnya sampai data di merek yang kedua pun. Ya, ini yang terakhir adalah untuk nilai 41,7, berarti ini rankingnya adalah ke-15. Ini sudah kita berikan ranking masing-masing. Dan ranking inilah yang akan dijadikan sebagai dasar analisis untuk Wilcoxon Rank Sum Test ini. Nah, bagaimana sekarang statistik untuk rank sum-nya? Perhatikan, ini adalah data yang sudah kita berikan ranking untuk masing-masing kelompok di merek 1 dan merek kedua. Dan perhatikan, ini ada N1, ini ada N2, jumlah masing-masing. Dan nanti akan ada statistik yang harus kita hitung, yaitu W1. W1 itu apa? W1 itu adalah jumlah ranking atau rank sum pada set data yang pertama, yang memiliki ukuran sampel sebesar N1. Lalu di merek kedua ada sejumlah sampel sebanyak N2 buah. Nah, kita akan memperoleh nanti W2. W2 adalah jumlah ranking dari data pada set kedua yang memiliki ukuran sampel sebesar N2 tadi. Nah, teman-teman, kalau teman-teman jumlahkan nanti jumlah dari ranking yang ada di kelompok 1 atau grup data yang pertama atau sampel data yang pertama dengan sampel data yang kedua, maka jumlahnya akan ada sebesar N1 plus N2 kali N1 plus N2 plus 1 dibagi 2. Jadi kalau kita hitung dengan N1 sebanyak 8 dan N2 sebanyak 10, berarti jumlah ranking untuk W1 dari kelompok 1 dan W2 dari kelompok 2 berarti 8 ditambah 10 kali 8 tambah 10 plus 1 dibagi 2. Kalau teman-teman selesaikan, berarti ini adalah 342 dibagi 2. Dari mana 342? Teman-teman nanti kalikan. Ini adalah 8 plus 10 berarti 18, dikalikan dengan 8 plus 10 plus 1 berarti 19. Jadi 18 kali 19 itu jumlahnya 342. Dan kalau kita bagi 2, menjadi jumlah keseluruhan ranking ini adalah 171. Nah, kalau teman-teman cek, kalau dijumlahkan ranking yang ada di sini, ini jumlahnya adalah 72,5. Sedangkan untuk ranking di merek kedua, kalau dijumlahkan ini adalah 98,5. Jadi kalau kita lihat, ya ini sama saja dengan jumlahnya adalah 171. Nah, setelah kita dapatkan nilai W ini, ya W1-nya 72,5 dan W2-nya ada 98,5, inilah yang akan menjadi acuan kita dalam menentukan statistik uji dalam statistik untuk rank sum yang diciptakan oleh Wilcoxon ini. Nah, teman-teman, jadi nanti pengambilan keputusannya itu akan didasarkan kepada statistik U. Nah, bagaimana statistik U itu rumusnya? Jadi nanti akan ada 2U, yaitu U1 dan U2. Nah, U1 itu rumusnya W1 sama dengan N1 kali N1 plus 1 dibagi 2. Sedangkan U2 ini adalah W2 dikurangi N2 kali N2 plus 1 dibagi 2. Teman-teman, ini akan terkait erat dengan hipotesis yang kita miliki untuk pengambilan keputusannya. Kalau kita memiliki hipotesisnya adalah median dari kelompok 1 sama dengan median kelompok 2, tentunya kita akan punya beberapa alternatif hipotesis sebagai pasangan untuk hipotesis null tadi. Yang pertama adalah H1, median kelompok 1 lebih kecil dari median kelompok 2.
Atau kemungkinan kedua, hipotesis alternatif atau H1-nya adalah median dari kelompok data pertama lebih besar daripada median kelompok data kedua. Atau juga bisa mempergunakan H1, yaitu median kelompok pertama tidak sama dengan median kelompok kedua. Jika H0 ditolak, berarti kita akan menerima H1. H1 untuk bentuknya adalah median kelompok 1 lebih kecil dari median kelompok 2. Ada kondisi nanti W1 itu kecil, W2 besar. Ingat kecilnya dari mana? Nah, jadi kalau median kelompok 1 kecil itu artinya data-datanya akan ada mengumpul di sebelah kiri atau ranking-rankingnya kecil. Sedangkan data-data dari kelompok kedua akan berada di sebelah kanan dengan mendapatkan ranking yang lebih besar. Jadi demikian jumlah ranking kelompok 1 lebih kecil, jumlah ranking kelompok 2 besar. Kemudian untuk hipotesis alternatif median kelompok 1 lebih besar dari median kelompok 2, maka kondisi yang harus dipenuhi adalah jumlah ranking atau W1 kelompok 1 itu besar. Sedangkan untuk jumlah ranking kelompok 2 itu kecil. Nah, untuk alternatif hipotesisnya adalah median 1 tidak sama dengan median 2, artinya bisa ada kemungkinan dua buah ataupun dua jenis keadaan, yaitu jika W1 kecil dan W2 besar, atau sebaliknya bisa W1 besar dan W2-nya kecil. Nah, jadi dalam kondisi pertama akan menerima H1 apabila nilai W1-nya relatif kecil. Sebaliknya untuk alternatif yang kedua, yaitu median 1 lebih besar dari median 2, akan diterima dalam kondisi W2 atau jumlah ranking kelompok kedua relatif kecil. Sedangkan untuk kondisi yang ketiga, karena kita akan memiliki dua daerah penolakan atau dua daerah kritis, maka yang kita akan pilih adalah minimum dari W1 dan W2. Jadi mana yang lebih kecil, apakah jumlah ranking kelompok 1 ataupun jumlah ranking kelompok 2. Dan manapun yang lebih kecil, artinya itulah yang akan dipilih dan itu harus relatif kecil jumlahnya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dengan H0-nya ada median 1 sama dengan median 2, dan alternatifnya berarti ada 3 kemungkinan tadi, median 1 lebih kecil dari median 2, atau median 1 lebih besar dari median 2, atau median 1 tidak sama dengan median 2. Nah, sekarang statistik uji apa yang harus kita hitung? Maka untuk alternatif median 1 lebih kecil median 2 yang akan kita pergunakan sebagai acuan ataupun sebagai alat untuk menganalisisnya atau statistik hitungnya adalah U1 atau rumus yang pertama ini. Sedangkan untuk alternatif yang kedua, yaitu median kelompok 1 lebih besar dari median kelompok 2, yang akan kita pergunakan adalah rumusan U2-nya. Sedangkan untuk kondisi median 1 tidak sama dengan median 2, kita akan melihat mana yang lebih kecil, apakah U1 atau U2. Nah, jadi nilai yang kita peroleh ini, U1, U2 ini nanti akan kita bandingkan dengan nilai kritis yang kita ambil dari tabel Wilcoxon Rank Sum Test. Seperti apa contohnya? Nanti akan saya tunjukkan. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan, karena kita memiliki alternatif hipotesisnya adalah H1, median kelompok 1 tidak sama dengan median kelompok 2, maka kita akan memilih mana yang lebih kecil, apakah U1 atau U2. Kalau kita hitung U1, berarti U1 itu adalah W1, W1-nya 72,5 dikurangi N1 kali N1 plus 1. N1-nya 8, berarti 8 kali 8 plus 1 dibagi 2. Berarti ada 72,5 dikurangi 8 kali 9 dibagi 2. Ini ada 72,5 dikurangi 72 per 2 atau 72,5 dikurangi 36, maka hasilnya U1-nya adalah 36,5. Bagaimana dengan U2-nya? U2-nya berarti dengan N2-nya 10, W2-nya adalah 98,5. Maka di sini adalah 98,5 dikurangi 10 kali 10 plus 1 dibagi 2. Berarti 98,5 dikurangi 10 kali 11 dibagi 2. Jadi sama dengan 98,5 dikurangi 110 dibagi 2,
Jadi sama dengan 98,5 dikurangi 110 dibagi 2 atau sama dengan 98,5 dikurangi 55. Maka kemudian kita peroleh U2 sama dengan 43,5. Ya teman-teman, karena bentuk alternatif hipotesisnya adalah median 1 tidak sama dengan median 2, berarti kita akan memilih mana yang lebih kecil, apakah U1 yang besarnya 36,5 atau U2 yang besarnya 43,5. Ternyata minima dari U1 dan U2 ini adalah 36,5. Jadi dengan demikian statistik U yang kita pergunakan untuk acuan dalam pengujian ini adalah 36,5, yaitu nilai yang U yang lebih kecil dan kita peroleh dari U1 ini. Nah teman-teman, untuk membandingkannya berarti kita harus mempergunakan nilai kritis yang diambil dari tabel Wilcoxon Rank Sum Test. Perhatikan dalam kondisi ini kita akan pergunakan alfa 5% atau 0,05 dan kita akan mempergunakan uji untuk two-tail atau dua pihak. Jadi daerah pengujian atau daerah kritisnya ada dua, baik di kiri atau di kanan. Dan kita tahu tadi N1 kita adalah bernilai 8 dan N2-nya adalah 10. Kalau kita perhatikan, maka kita peroleh nilai batas kritisnya adalah 17. Nah, di nilai U tabel dengan mempergunakan alfa 0,05 dengan N1 8 dan N2 10, kita peroleh batas kritisnya adalah 17. Nah, teman-teman, karena nilai minimum dari U1 dan U2, yaitu yang tadi 36,5, lebih besar dari nilai kritis yang kita peroleh dari tabel Wilcoxon Rank Sum tadi, yaitu 17, maka dengan demikian data empiris yang kita miliki itu mendukung untuk tidak menolak H0. Jadi dengan demikian kita akan menerima H0. H0 bentuknya adalah tadi median kelompok data pertama sama dengan median data kelompok kedua. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa median atau nilai tengah kandungan kafein kedua merek minuman ringan tersebut adalah tidak berbeda nyata. Kalau tidak berbeda nyata artinya adalah sama. Nah, perhatikan teman-teman ya. Jadi karena posisi atau urutan yang diperoleh dengan melihat ranking yang diperoleh untuk masing-masing kelompok itu pun tidak jauh berbeda, maka kesimpulan yang kita peroleh adalah median dan titik tengahnya adalah tidak berbeda nyata atau sama. Teman-teman, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang barokah bagi teman semua. Apabila teman-teman merasakan manfaat dari penjelasan ataupun uraian ini, silakan untuk disebarkan terus kepada teman-teman lain. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, ilmu yang kita peroleh semakin menjadi barokah. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaiannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.